Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Iliratama dengan NIM 2020143282 dari kelas 6O Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Kiki Aryaningrum Magista Pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian, lebih tepatnya yaitu penelitian tindakan. Apa sih penelitian tindakan? Untuk lebih jelasnya kita bahas bersama. Metode penelitian tindakan. Apa sih action research itu? Jadi action research itu adalah proses penyelidikan yang ketat untuk meningkatkan kemampuan profesional seseorang. Itu menurut Sagor. Artinya penelitian tindakan itu pada dasarnya diperuntukkan kepada seseorang yang profesional. Kemudian menurut Bradbury dan kawan-kawan, bahwasanya pembelajaran sosial transformatif yang bertujuan membuat situasi lingkungan sosial, kelas, sekolah, dan lain-lain menjadi lebih baik berdasarkan kebutuhan dan perbaikan yang berkelanjutan atau bersiklus. Artinya dari dua pendapat ini kita bisa lihat bahwa adanya proses interaksi, adanya sebuah siklus yang berkelanjutan, di mana pada dasarnya action research ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional seseorang. Mengapa penelitian tindakan atau action research tadi? Karena action research ini dapat menciptakan suasana baru dalam kelas, sekolah, organisasi, dan wilayah sosial. Yang kedua, karena adanya kolaborasi antara orang, maka memungkinkan sebuah kelompok sosial mengarahkan pada tujuan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Yang ketiga, action research ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara stakeholders dalam bidang keilmuan atau antar profesional jika di bidang pendidikan itu menghindari terjadinya banking model. Action research ini juga sebagai cara belajar dari atau melalui praktek seseorang dengan bekerja melalui serangkaian tahapan reflektif yang memfasilitasi pengembangan bentuk keahlian atau adaptasi. Alasan yang kelima yaitu seiring waktu, para peneliti action ini mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai cara-cara di mana berbagai kekuatan sosial dan lingkungan berinteraksi untuk menciptakan pola yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu kekuatan-kekuatan yang dinamis. Penelitian tindakan adalah proses hidup satu teori ke dalam praktik. Nah, siapa sih yang sebaiknya melakukan action research atau penelitian tindakan ini? Penelitian tindakan ini sebaiknya dilakukan oleh seorang profesional di bidangnya, karena dibutuhkan banyak hal yang bersifat tindakan profesional dalam setiap langkah dan siklus yang dilakukan. Misalnya saja seorang guru ketika melakukan action research atau penelitian tindakan kelas. Kalau dia bukan seorang guru profesional, dia akan sulit melihat karakteristik siswanya, memimpin diskusi, penguasaan kelas secara sederhananya. Kalau penguasaan kelasnya dia tidak menguasai, tidak profesional, dia akan repot karena banyak langkah-langkah praktis yang didasari pada pengalaman empiris. Penguasaan kelas tidak bisa diteorikan, harus dipraktekkan. Nah, itu butuh pengalaman atau empiris. Langkah-langkah teknis yang butuh kecermatan, pengalaman, dan basic ilmu yang cukup untuk menentukan improvisasi eksperimental, semu, dan pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya penelitian tindakan itu bisa berkolaborasi. Nah, kolaborator ini bisa siapa saja yang terkait selama bagian stakeholders kelompok sosial tersebut, ilmuwan atau profesional yang terkait. Nah, bagaimana jika mahasiswa ingin melakukan penelitian tindakan? Berarti dia sebagai kolaborator. Nah, bagaimana jika mahasiswa ingin melakukan PTK sebagai skripsi? Pada dasarnya, PTK itu dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Jadi, mahasiswa hanya sebagai kolaborator. Dia bisa melakukannya untuk skripsi jika dia sudah mengajar, jika sudah mencukupi persyaratan yang berlaku. Tujuan dari action research sendiri yaitu untuk meningkatkan praktek profesional melalui pembelajaran terus-menerus dan masalah pemecahan progresif. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan profesional dari si yang melakukan tindakan, bukan kepada siswa tapi kepada dirinya. Yang kedua yaitu sebuah pemahaman yang mendalam mengenai praktek dan pengembangan teori yang ditentukan tindakan. Jadi selain kita meningkat kemampuan, juga kita kaya akan pemahaman, kaya akan praktek tentang berbagai tindakan yang pernah kita lakukan. Dampaknya, peningkatan dalam masyarakat di mana praktek seseorang yang tertanam melalui penelitian partisipasif. Karena dia tadi sifatnya partisipasif, masyarakat terlibat aktif. Tindakan itu kalau tidak mengaktifkan siswa, tidak mengaktifkan masyarakat, segala macam, sudah pasti gagal tindakannya. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya kita melihat kemampuan siswa itu meningkat atau tidak. Nah, kalau tidak meningkat, kenapa? Karena dia tidak partisipasif, tidak ada kolaborasi antar kolaborator, peneliti, dan juga subjek.
Demikian pemaparan secara singkat tentang penelitian tindakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.